Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Bu Evi di sini untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Terima kasih. Materi kita pagi ini adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Kalian sudah belajar bagaimana pengelompokan senyawa hidrokarbon untuk alkana, alkena, dan alkuna. Maka kita mulai saja materi pelajaran kita bagaimana tata nama senyawa hidrokarbon untuk alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa hidrokarbon alkana yang pertama memiliki rumus umum CnH2n tambah 2. Artinya nilai N ini kita bisa ganti dengan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka senyawa apa yang terbentuk? Jika N kita ganti dengan 1, hidrogennya menjadi 4, senyawanya CH4, kita beri nama dengan metana. Bagaimana jika N-nya kita ganti dengan 2, maka C-nya 2, hidrogennya 6, sesuai rumus CnH2n tambah 2. C2H6 kita beri nama etana. Jika N-nya 3, berarti C3H8 dengan nama propana. Jika N-nya 4, maka C4H10 dengan nama butana. Begitu juga untuk senyawa pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dan seterusnya. Itu kalau dia tidak memiliki cabang atau dengan kata lain rantai yang lurus. Bagaimana jika dia memiliki cabang untuk alkana? Contoh senyawa ini. Yang pertama, cara kita adalah menentukan rantai karbon yang paling panjang. Di mana rantai karbon ini nantinya rantai yang paling panjang tidak terputus satu sama lain antara karbon yang satu dengan karbon yang lain. Jika terputus, maka itulah yang kita sebut dengan cabang. Cabang ini adalah gugus dari alkil. Apa itu gugus alkil? Yaitu gugus hidrokarbon alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Di sini gugus alkil kita mulai dari CH3, di mana kalau senyawa alkana hidrogennya 4, untuk C-nya 1, untuk alkil menjadi 3, CH3, sehingga kita beri nama yang tadinya metana, kita ganti dengan akhiran il karena ini adalah gugus alkil menjadi metil. Sedangkan untuk gugus alkil yang C-nya 2, C2 hanya 5, bukan lagi 6. C2H5 kita ganti namanya dari etana menjadi etil. Yang penting gugus alkil kehilangan satu atom hidrogen, maka penamaan dari senyawa alkana akhiran ana kita ganti dengan akhiran il. Yang mana di sini cabang? Ini cabang. Ada 2 jenis cabang, tapi ada 3 buah cabang. Jenis pertama adalah alkil etil. Jenis kedua adalah metil. Itu cabangnya. Langkah berikutnya adalah kita beri nomor rantai induknya. Kita beri dari sini penomoran. Kenapa bukan dari bawah ke kanan? Alasannya langkah keempat. Penulisan urutan gugus alkil itu disesuaikan dengan berdasarkan abjad. Artinya begini. Ini adalah etil, ini adalah metil. Berdasarkan abjad berarti etil lebih dahulu daripada metil. Maka etil ini harus mendapat nomor terkecil daripada metil. Kalau dinomori dari bawah ke kanan, otomatis nanti etil di nomor 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 dia di nomor 5. Tapi kalau dari kanan dia di nomor 3. Sehingga penomoran dari kanan ke bawah. Maka penamaannya adalah 3 etil 45 dimetil heptana. Loh, kenapa seperti itu? Perhatikan. Di sini metilnya ada 2. Berarti kita tambah awalan. 2 ditambah awalan di, 3 ditambah awalan tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Karena metilnya di sini ada 2 di nomor 4 dan nomor 5, maka kita tambah 45 di metil. Sehingga penamaannya adalah cabangnya dulu disebutkan baru rantai induk. Di mana cabang pertama adalah etil berada di nomor 3,
cabang metil di nomor 4 dan nomor 5 berarti ada sebanyak 2 metil. Sehingga penamaannya adalah 3 etil 4,5 dimetil heptana. Untuk alkena. Rumus umum alkena CnH2n. Jika kita ikuti rumus umum alkena ini dengan merubah nilai N-nya dengan bilangan 2 kita mulai, maka senyawa yang pertama kita peroleh adalah C2, hidrogennya 4 yaitu C2H4 kita namai dengan etena. Akhiran ana kita ganti dengan akhiran ena. Begitu juga untuk N-nya 3, kita mulai dari C-nya 3 berarti hidrogennya 6 sehingga namanya adalah propena C3H6. Begitu juga untuk senyawa alkena yang lainnya diteruskan dari 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Itu kalau dia rantai lurus. Nah, bagaimana struktur atau rumus molekul dari senyawa alkena? Perhatikan, di sini ada 2 garis, dikatakan rangkap 2. Kita sudah pelajari bagaimana pembagian senyawa hidrokarbon. Kalau alkena dia memiliki ikatan rangkap 2. Boleh rangkap 2 di kiri, boleh di kanan. Kalau di kiri berarti di sini hidrogen untuk karbon nomor 2 hanya boleh 1. Sedangkan hidrogen untuk karbon pertama sebanyak 2. Kenapa 2? Karena sudah ada di sini garis ikatan sebanyak 2. Kalau di sini nanti kita letakkan rangkap, berarti hidrogen ini bukan lagi 3 tetapi 2 ini yang menjadi 3. Itu untuk senyawa alkena. Bagaimana untuk yang memiliki cabang? Untuk yang memiliki cabang, penamaannya tidak jauh berbeda dari senyawa alkana. Contoh seperti itu. Tapi kalau alkena, prioritas kita adalah rantai induk. Prioritas kita adalah ikatan rangkap. Ikatan rangkap kita usahakan berada pada rantai induknya. Nah, maka di sini yang mana rantai induk? Ini rantai induk. Di mana rantai induk itu adalah rantai yang memiliki rangkap dan terpanjang. Berikutnya kita tentukan cabang alkil. Tadi kita sudah belajar bagaimana itu cabang alkil. Ini adalah cabang alkil. Berikutnya kita beri nomor penomoran rantai induk. Usahakan rantai induknya itu dinomori dengan catatan ikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Kebetulan di sini sama, kalau kita nomori dari bawah ke kanan sama dengan kalau kita beri dari kanan ke bawah. Contoh, di sini kalau kita nomori dari bawah, maka rangkap ini mendapat nomor 3. Kalau kita nomori pun dari kanan ke bawah, rangkap ini juga berada di nomor 3. Untuk contoh ini kebetulan ekuivalen dari bawah ke kanan maupun dari kanan ke bawah, jadi tidak ada masalah. Berikutnya, penulisan urutan gugus alkil juga harus berdasarkan abjad. Jika ada 2 cabang yang berbeda, maka cabang yang harusnya lebih dahulu di urutan abjad itu mendapat nomor terkecil. Kebetulan di sini cabangnya adalah metil, cabang yang sama, maka penamaannya kita beri 3, 4 dimetil. Berarti di nomor 3 dan di nomor 4 ada cabang metil sebanyak 2. 3, 4 dimetil. Kemudian rangkapnya ini berada di nomor berapa? Ternyata di nomor 3. Maka kita tambah dengan 3 dan 6 atom karbon senyawa alkena namanya adalah heksena, sehingga namanya adalah 3, 4 dimetil 3 heksena. Oke, di sini sama sebenarnya seperti alkana. Antara huruf dengan angka kita beri pembatas garis penghubung. Kita teruskan untuk senyawa alkuna yang ketiga, memiliki rumus umum CnH2n kurang 2. Berarti jika N-nya 2, hidrogennya juga 2 sesuai dengan rumusnya.
dengan nama etuna. Kita ganti semua menjadi akhiran una. Begitu juga untuk N-nya 3, C3H4, maka namanya propuna, kemudian butuna, pentuna, heksuna, dan seterusnya. Bagaimana dengan struktur molekulnya? Berarti kalau dia alkuna, ada ikatan rangkap 3. Nah, ini juga boleh kita geser di sebelah kanan. Kalau rangkap 3-nya di kanan, berarti karbon ini hanya butuh 1 atom hidrogen, tidak lagi 3. Yang ini menjadi 3 atom hidrogen. Sesuai dengan karakteristik atom karbon, garis ikatannya harus ada 4. Itu untuk yang rantai lurus. Bagaimana jika senyawa alkuna yang rantainya bercabang? Sama seperti penamaan alkena. Contohnya ini. Rantai utama tetap kita usahakan rantai terpanjang, tetapi di dalamnya ada ikatan rangkap 3 seperti alkena tadi. Maka di sini yang mana sebagai rantai induk? Ini rantai induknya. Di mana rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang di dalamnya ada ikatan rangkap 3 untuk senyawa alkuna. Kemudian kita tentukan cabang sama seperti cara sebelumnya. Yang mana cabang? Tentu ini adalah cabangnya. Kemudian kita beri nomor penomoran, nanti usahakan ikatan rangkap juga mendapat nomor terkecil. Nah, sekarang kita beri nomor dari bawah kanan ke bawah kiri, kiri bawah, kanan bawah ke kiri bawah. Bagaimana kalau sebaliknya? Jika dari kiri bawah kita mulai 1, toh cabang kita juga sama-sama di nomor 3 dan rangkapnya di nomor 4. Masalahnya, bagaimana dengan cabang ini? Ini kan tadi cabangnya adalah etil, ini metil. Sesuai abjad, otomatis etil ini harus mendapat nomor terkecil daripada metil. Kalau dinomori dari kiri bawah, berarti nanti si etil di nomor 6, metil nomor 3. Tidak sesuai dengan aturan. Agar etil mendapat nomor terkecil, maka penomoran kita mulai dari kanan bawah ke kiri bawah, bukan dari kiri bawah ke kanan bawah. Ingat itu ya. Berikutnya, di mana rangkap 3 ini terletak setelah kita beri nomor? Di nomor 4. Berapa banyak rantai induk? Karbonnya 8. Berarti kita tambah dengan oktuna. Nah, penomoran berikutnya sesuai dengan cabangnya, etilnya di nomor 3, metilnya di nomor 6, sehingga penamaannya adalah 3 etil, 6 metil, 4 oktuna. Berikutnya adalah materi isomer. Kita bagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah isomer rangka, yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rangka atom karbonnya berbeda. Sedangkan isomer posisi adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul gugus fungsionalnya sama tetapi posisi dari gugus fungsionalnya yang berbeda. Sedangkan isomer fungsional adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi jenis dari gugus fungsionalnya berbeda. Sedangkan isomer geometri adalah senyawa yang memiliki rumus molekul maupun gugus fungsional maupun posisi dari gugus fungsionalnya sama, tetapi bentuk dari geometris ataupun struktur ruangnya yang berbeda. Kita mulai dengan isomer pada alkana. Contohnya kita ambil pada C6H14. Kita mulai dulu dari rantai utama, yaitu heksana dengan nama heksana di mana karbonnya 6, maka hidrogennya 14 sesuai dengan kebutuhan atom karbon akan garis-garis ikatannya. Cara berikutnya adalah kita kurangi 1 atom karbon dan kita jadikan dia sebagai cabang metil. Berarti rantai induknya menjadi 5 dan 1 cabang metil di posisi nomor 2. Maka kita beri nama 2 metil pentana.
dengan jumlah karbon 6, hidrogennya juga 14, tetapi nama senyawanya berbeda, 2-metilpentana, karena satu karbon kita jadikan sebagai cabang, itu juga termasuk ke dalam isomer dari C6H14. Isomer yang ketiga adalah cabang metil ini kita geser. Kalau tadi dia di posisi nomor 2, sekarang kita letakkan di posisi nomor 3. Berarti namanya menjadi 3-metilpentana. Bagaimana selanjutnya kalau cabang itu kita letakkan di sini? Ternyata kalau cabang kita letakkan di sini, posisi ini akan sama dengan posisi ini. Berarti akan ada dua senyawa yang sama. Jadi cukup satu saja sebagai 2-metilpentana, mau diletakkan di nomor 2 yang sebelah ini atau nomor 2 di sini. Jadi tidak boleh ada dua ya. Berikutnya kita kurangi lagi. Kalau sudah selesai satu karbon kita kurangi 2 karbon. Berarti rantai induknya ada 4 dan ada 2 sebagai cabang. Sama-sama di posisi nomor 2. Maka nama senyawanya adalah 22-dimetil butana dengan karbon sebanyak 6, hidrogennya juga 14. Sekarang cabangnya kita geser bertahap. Satu di nomor 2, satu di nomor 3. Maka namanya adalah 23-dimetil butana dengan karbon sebanyak 6, hidrogennya juga 14. Maka ada berapa isomer dari senyawa alkana khususnya C6H14? Ternyata ada 5 isomer dari senyawa heksana C6H14 tersebut. Sekarang kita lihat. Ternyata senyawa nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 dikatakan memiliki isomer rangka. Karena kerangka atom karbonnya masing-masing berbeda. Ada yang 6 rantai induk karbonnya, ada yang 5, ada yang 4 rantai induknya. Makanya dikatakan isomer rangka. Sedangkan senyawa nomor 3 dan nomor 5 dikatakan isomer posisi. Karena posisi atom karbonnya yang berbeda. Keisomeran pada alkena. Untuk alkena memiliki isomer yang lebih banyak lagi dari alkana. Kenapa? Karena selain cabang, kita masih bisa geser posisi dari ikatan rangkap. Contohnya ini. Yang pertama, ikatan rangkapnya kita letakkan di nomor 1, maka namanya menjadi 1 pentena. Kalau kita geser ikatan rangkap di nomor 2, dia menjadi senyawa 2 pentena. Nah, kalau ikatan rantai induk kita putus 1, sedangkan posisi rangkap kita kembalikan ke nomor 1, maka rantai induknya memendek menjadi 4, dan yang kita putus kita jadikan cabang. Di sini cabangnya. Yang tadi 1 kita putus. Maka senyawa ini menjadi 2-metil 1 butena. Sekarang kalau kita geser posisi dari rangkap. Posisi cabang yang kita geser terlebih dahulu. Maka dia menjadi senyawa 3-metil 1 butena. Nah, sekarang posisi rangkap yang kita geser di nomor 2. Menjadi senyawa 2-metil 2 butena. Coba perhatikan. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana kalau ikatan rangkap yang ini kita geser ke posisi ini? Bukankah dia menjadi 3 pentena? Ternyata tidak. Kenapa? Karena kalau ini rangkap ini diletakkan di sini, ini sama saja dengan 2 pentena. Karena kalau kita nomori dari kanan ke kiri, dia di nomor 2. Ini diletakkan di sini, kita nomori dari kiri ke kanan, dia di nomor 2. Jadi ada 2 senyawa nanti yang sama, tidak boleh. Harus hanya ada 1 senyawa dengan nama 2 pentena. Kamu boleh pilih mau pakai 2 pentena di posisi ini rangkapnya atau di posisi yang ini, sama saja. Begitu juga dengan ini. Misalkan jika ikatan rangkapnya ini kita posisinya tetap di sini, cabangnya yang kita geser di sini, bukankah itu Bu menjadi 3-metil 2 butena?
Tidak. Kalau kalau cabang ini kita letakkan di sini, ini namanya juga 2-metil 2-butena. Kalau kita nomori dari kanan ke kiri, dia di nomor 2 cabangnya. Rangkapnya di nomor 2. Ini karena dinomori dari kiri ke kanan, maka dia juga di nomor 2. Sehingga kamu juga boleh pilih cabang ini mau diletakkan di sini atau diletakkan di sini. Namanya tetap 2-metil 2-butena. Jadi hanya ada satu senyawa 2-metil 2-butena. Berikutnya untuk isomer fungsi, ini contohnya ada yang kita sebut dengan siklopentana. Ingat, siklo kemarin kita sudah cerita siklik, alisiklik, dia berbentuk cincin, melingkar, lingkaran, siklus. Maka C5H10 juga bisa kita buat model senyawa seperti ini. Kamu boleh hitung, karbonnya itu akan ada 5 dan hidrogennya ada 10. Jadi semua senyawa ini memiliki karbonnya 5, hidrogennya. Untuk isomer alkuna, kita lihat contohnya pada C5H8, di mana posisi rangkapnya kita geser satu persatu pada kondisi yang memungkinkan. Jika semua sudah selesai, maka kita putus satu ikatan karbon menjadi menjadi cabang, sehingga terbentuk isomer untuk rangka dan posisinya ada 3. Yang pertama adalah 1 pentuna, kemudian 2 pentuna, dan 3 metil 1 butuna. Kenapa tidak 2 metil 3 butuna? Kan kita sudah pelajari untuk posisi rangkap itu diprioritaskan daripada cabang. Berarti rangkap itu harus mendapat nomor terkecil dahulu baru cabangnya. Sedangkan isomer posisi kita lihat pada posisi ikatan rangkap 3 dari senyawa alkuna bisa kita pecah menjadi 2 ikatan rangkap 2 pada senyawa alkuna seperti alkena. Nah, kita lihat ikatan rangkap 3-nya tadi di sini kita pecah menjadi 2 ikatan rangkap 2. Berada di posisi 1 dan 2 maka namanya 1,2 pentadiena. Berada di posisi 1 dan 3 namanya 1,3 pentadiena. Berada di posisi 1 dan 4 maka namanya 1,4 pentadiena. Dan berada di posisi 2 dan 3 namanya 2,3 pentadiena. Diena artinya 2 ikatan rangkap 2, makanya berakhiran diena. Dahulu penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih.